Shalom, selamat berjumpa kembali di dalam program Pastor Talk. Biar hari ini menjadi hari yang diberkati bagi setiap kita untuk menerima setiap jaminan Tuhan. Judul hari ini saya bawakan berbicara tentang hadirat yang sama, respons yang berbeda. Terambil di dalam 2 Samuel pada pasal 6 pada ayat yang ke-11. Tentang tabut perjanjian yang dititipkan di rumahnya Obed-Edom. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Nah, tidak sedikit orang Kristen yang sudah lama ikut Tuhan, mereka rajin ibadah, setia melayani, tahu banyak ayat firman Tuhan, namun jujur saja kehidupan rohaninya terasa stagnan, tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan atau tidak bertumbuh, tidak segar, juga tidak berdampak. Lalu pertanyaannya, bukan apakah Tuhan hadir dalam kehidupannya, tetapi lebih kepada bagaimana respons kita terhadap hadiratnya Tuhan. Di sini menarik gambaran tentang tabut perjanjian ini, yaitu tabutnya yang sama tapi hasil yang berbeda. Maksudnya, tabut perjanjian ini kan pernah dirampas sama orang Filistin pada zamannya Imam Eli, yaitu anak-anaknya Imam Eli berperang ngajak orang Israel melawan orang Filistin. Lalu membawa tabut perjanjian, mereka kalah gitu. Lalu tabutnya direbut, tabut perjanjiannya oleh orang Filistin. Dan itu cuma bertahan 7 bulan di tempatnya orang Filistin. Akhirnya dipulangkan kembali karena mereka mengalami tangan Tuhan menekan mereka. Karena ada tabut itu di tempat mereka. Lalu diterima lagi oleh orang-orang Israel. Dan itu ditempatkan di sebuah rumah, yaitu rumahnya Abinadab. Nah, tabut perjanjian itu tinggal di 2 tempat, saudara. Yang pertama tinggal di rumahnya Abinadab, itu selama 20 tahun. Jadi selama kepemimpinannya Nabi Samuel, itu tidak dipindahkan. Tetap ada di rumahnya Abinadab. Saudara bisa baca di dalam 1 Samuel pada pasal yang ke-7. Lalu setelah itu, Daud ingin memulihkan hadirat Tuhan. Setelah dia dilantik menjadi raja, dia berniat untuk membawanya kembali, yaitu ke Yerusalem untuk dibawa. Nah, dalam rencana tersebut ternyata ada sebuah kejadian, ada sebuah tragedi. Karena tata cara mereka membawa tabut perjanjian itu salah, yaitu dengan kereta kuda, ditaruh di atas kereta kuda yang seharusnya dipanggul atau dipikul oleh para Lewi atau imam. Sehingga ketika kereta itu tergelincir, tabut perjanjiannya mau jatuh, ada seorang yang bernama Uza, yaitu anak daripada Abinadab, memegang tabut tersebut, menjagai maksudnya, menolong maksudnya, baik niatnya, tapi dia akhirnya mengalami kematian karena Alkitab menulis pada saat dia mengulurkan tangannya, Tuhan menghukum dia dan mati di tempat. Nah, kejadian tersebut membuat Daud bingung bagaimana kok bisa terjadi seperti ini. Lantas tabut tersebut akhirnya masuk di rumah yang kedua, dititip lagi, saudara, yaitu di rumahnya Obed-Edom selama 3 bulan. Anda bisa lihat di dalam 2 Samuel 6 pada ayat yang ke-11. Nah, di sini saya mau katakan, yang saya mau perlihatkan kepada setiap kita yang mendengarkan firman ini, tabutnya sama, ya. Yang pertama tadi dititipkan di rumah Abinadab selama 20 tahun, sedangkan di rumah Obed-Edom itu selama 3 bulan berikutnya. Nah, hadirat Allahnya tidak berubah, tetap sama. Tetapi di sini ada hasil yang berbeda dari bacaan Alkitabnya. Rumah Abinadab itu mereka lama bersama Tuhan. Artinya tabutnya ada di sana lama, di rumah mereka, di rumah Abinadab. Tapi biasa aja. Tabutnya berada di sana selama 20 tahun. Bahkan anaknya Abinadab dikuduskan untuk menjagai tabut tersebut. Namun Alkitab tidak mencatat satupun berkat khusus yang ada di rumahnya Abinadab. Tidak ada perubahan, tidak ada dampak, tidak ada pertumbuhan. Tabutnya memang dijaga, tetapi cuma dijaga, tidak disambut. Artinya hadirat Allah hanya dihormati secara ritual atau hanya karena sebagai tata cara ibadah saja, bukan secara relasional. Jadi tidak dibangun suatu hubungan ketika ada tabut perjanjian di rumahnya Abinadab. Nah, ini merupakan gambaran orang Kristen yang sudah lama ada di gereja, lalu sudah terbiasa dengan aktivitas kerohanian, tetapi hatinya tidak lagi kagum kepada Tuhan. Itu maksudnya. Beda dengan rumah Obed-Edom, saudara. Cuman singkat saja, tapi penuh berkat. Tabut itu tinggal di rumah Obed-Edom selama 3 bulan. Alkitab dengan tegas berkata begini,
Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Itu bukan karena tabutnya berbeda, melainkan karena respons hatinya yang berbeda. Nah, Obed-Edom itu menyambut hadirat Tuhan dengan apa? Dengan takut akan Tuhan. Dia begitu gembira, dia begitu bersuka cita. Maka Obed-Edom juga sekeluarga itu memiliki hormat yang benar kepada hadirat Tuhan yang dititipkan di rumah mereka. Mereka memiliki sikap yang tunduk dan mereka bukan menjadi orang yang terbiasa dengan ibadah, terbiasa dengan kerohanian. Tapi mereka memiliki sikap yang selalu haus dan rindu akan hadirat Tuhan. Nah, ini pelajaran bagi orang Kristen yang stagnan. Karena banyak orang lama ikut Tuhan tapi tidak lagi berubah hidupnya. Tidak ada kemajuan yang terjadi. Lama melayani tapi kehilangan kepekaan. Lama dia dengar firman, sudah lama dengar firman, tapi tidak lagi hidup dalam ketaatan. Nah, masalahnya itu bukan karena kurangnya hadirat Tuhan, tetapi respons yang keliru terhadap hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan, catat dan garis bawahi, tidaklah otomatis mengubah hidup seseorang. Di gereja, setiap kali kita beribadah, pasti ada hadirat Tuhan. Karena Tuhan sudah hadir di sana sebelum kita datang dan Tuhanlah yang mengundang kita ke sana. Tetapi saya mau katakan, hadirat Tuhan tidak otomatis mengubah hidup seseorang. Hadirat Tuhan mengubah hidup orang yang mau merespons dengan benar. Nah, ketika dia mau merespons di gereja dengan benar, maka hadirat Tuhan akan mampu merubah hidup dia. Nah, kalau kita melihat tanda respons yang salah itu seperti apa? Respon yang salah itu membuat hidup rohani seseorang menjadi mandek. Contohnya ya, respon yang salah apa ya tandanya? Yaitu terbiasa dengan hal yang kudus. Jadi biasa. Jadi ngomongin hal yang kudus ya memang dibicarakan di gereja atau di kelompok sel atau di persekutuan doa. Biasa ngomongin hal yang kudus, ya kan? Tetapi hal kudus hanya menjadi sesuatu yang cuma sekedar retorika saja. Ya udah, cuma untuk dibicarakan saja. Itu salah satu adalah tandanya. Yang kedua tandanya adalah apa? Mereka melayani, tapi gak memiliki rasa takut dan gentar lagi akan Tuhan. Tanda berikutnya lagi, mereka mendengar firman tanpa ketaatan. Maksudnya tidak mau melakukan firman yang mereka dengar. Cuman tersimpan di buku catatan aja. Mereka catat sih, jadi catatan, tapi gak dilakukan. Lalu, tanda berikutnya lagi adalah menjaga tabut, seperti tadi keluarga Abinadab, tetapi tidak menyembah Tuhan yang ada di balik tabut tersebut. Nah, ini bukanlah pemberontakan terang-terangan. Garis bawahi di sini. Ini bukan pemberontakan terang-terangan, tetapi ini kenyamanan rohani yang mematikan. Nah, hari ini dengar baik, renungan ini bukan untuk menyalahkan siapapun, melainkan untuk menyadarkan setiap kita bahwa Tuhan tidak menuntut lamanya kita ikut Dia, tetapi kedalaman respon kita di hari ini ketika dengar firman Tuhan, ketika kita baca Alkitab, ketika kita berdoa. Lebih baik saudara 3 bulan seperti Obed-Edom daripada 20 tahun seperti Abinadab. Nah, berarti hadirat Allah, catat, masih sama sampai hari ini, gak pernah berubah. Ingat baik, firman Tuhannya tetap sama, tidak pernah berubah. Dia masih tetap hidup firman itu, dan roh Tuhan masih bekerja sampai hari ini. Nah, pertanyaannya tinggal satu. Apakah kita hanya menjaga hadiratnya? Dengan kata lain, menjaga agar tetap kelihatan Kristen saja diri kita, atau kita sungguh-sungguh mau menyambut Dia dengan hati yang taat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami bila selama ini kami hanya terbiasa saja dengan Tuhan. Pulihkanlah kami dari rasa hormat kami, rasa lapar kami, rasa takut akan Engkau. Roh Kudus, ajarkan kami untuk merespons hadirat Tuhan dengan ketaatan yang penuh di dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus Kristus berkati dan shalom.